Selamat sore, perkenalkan nama saya Ludovika Lydia, Program Studi PG PAUD kelas A3. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat makanan khas dan tumbuhan yang ada di daerah saya. Yang pertama yaitu beliung atau kapak. Beliung atau kapak adalah alat yang biasanya terbuat dari besi yang dibentuk panjang dan di bawah kapak dililit menggunakan temeran dalam bahasa Dayak, dan di atas berbentuk agak segitiga dan dililit menggunakan rotan yang halus. Hal ini agar beliung atau kapak tersebut kokoh atau kuat. Alat ini biasanya digunakan masyarakat Dayak setempat untuk memotong kayu bakar dan untuk menebang kayu di ladang. Yang kedua, sayuran miding atau pakis. Miding atau pakis adalah makanan khas Dayak desa yang biasanya diolah, direbus atau ditumis menggunakan cabai, bawang untuk menambah cita rasa pada masakan tersebut. Yang ketiga yaitu kain pantang atau kain tenun. Kain pantang atau dalam bahasa Indonesia adalah kain tenun yang merupakan kain ciri khas Dayak yang merupakan kain ciri khas yang sampai sekarang masih dilestarikan bahkan mendunia. Pada pembuatan pertama-tama, pembuatannya benang digulung berbentuk bulatan besar. Selanjutnya dalam bahasa Dayak yaitu ngelayan atau menyusun benang agar tidak kusut. Selanjutnya kain yang sudah disusun itu ditenun dengan tujuan untuk mengetahui benang yang putus agar disambung kembali. Waktu menenun memerlukan waktu 3-4 hari. Setelah selesai, benang yang sudah kita tenun direndam dalam pewarna, dan di sini pewarna ada dua jenis, yaitu pewarna alami dan juga pewarna kimia. Setelah direndam selama 1 hari, selanjutnya benang tersebut dijemur hingga kering. Setelah kering, benang tersebut diletakkan dan disusun ke tempat untuk menenun. Lalu diikat menggunakan tali rapia dan sesuai motif yang kita inginkan. Waktu pengikatan ini memerlukan waktu hingga 1 minggu. Setelah selesai, direndam kembali menggunakan pewarna. Selanjutnya, setelah direndam, lalu dijemur hingga kering. Dan benang yang kita ikat itu dibuka. Lalu, setelah kita selesai buka, ikatan lalu ditenun hingga 3-4 minggu. Kain tenun ini biasanya digunakan untuk taplak meja, baju, plasmina, dan syal. Selain itu juga digunakan untuk upacara adat seperti ngami bini dan ngami anak ke sungai dalam bahasa Dayak desanya. Yang keempat, tangguy atau capin atau topi untuk ke ladang. Capin atau tangguy biasanya digunakan masyarakat untuk pergi ke ladang supaya terhindar dari sinar matahari. Dalam pembuatannya menggunakan senggang dalam bahasa Dayak desa yang dianyam berbentuk kerucut. Lalu dilapisi gernis dan dijahit menggunakan benang mulai dari atas hingga ke bawah. Sisa dari anyaman tersebut dipotong dan dibingkai menggunakan rotan yang sudah dibelah dua. Yang di atas diberi hiasan, kemudian dibuat lagi ke tapu atau topi yang menyambungkan antara capin atau tangguy. Yang kelima, bubu dalam bahasa daerah atau bubu dalam bahasa Indonesia. Bubu adalah alat penangkap ikan dan kepiting. Bubu pertama-tama dibuat menggunakan bambu kering yang sudah dihaluskan. Selanjutnya dirangkai atau dianyam menggunakan rotan. Di atas atau di ujung bubu tersebut dibuat penutup yang sudah dianyam atau dirangkai menggunakan rotan tadi berbentuk bulat. Lalu di bawahnya ditutup agar
tidak keluar kepiting atau ikan tersebut. Yang keenam, isau atau parang. Isau atau parang, alat ini biasanya ditempa menggunakan api yang dibakar yang panas lalu dibentuk. Biasanya isau paling lama pembuatannya 1 minggu. Isau atau parang biasanya digunakan masyarakat setempat untuk nebas di ladang atau digunakan untuk memotong pohon. Yang ketujuh, makanan sungkuy atau lulun. Lulun atau sungkuy adalah makanan yang terbuat dari tepung pulut, kelapa diparut dan dicampur gula merah yang dibentuk lalu dibungkus menggunakan daun pisang. Kue ini adalah kue khas masyarakat Dayak desa, khususnya pada gawai Dayak. Baik, yang ke-8 yaitu beram dalam bahasa daerahnya. Bahasa Indonesianya yaitu tua. Tua atau biasa masyarakat Dayak desa menyebutnya adalah beram. Minuman khas Dayak yang terbuat dari beras pulut dan juga buah rambutan serta ragi. Tua pertama-tama dibuat dari beras pulut yang dicuci sampai bersih, kemudian dimasak hingga matang. Setelah matang dan menjadi nasi atau nasi pulut, dituangkan ke dalam wadah yang besar dan dibiarkan sampai dingin. Setelah itu ditaburkan dengan ragi dan setelah itu masukkan ke tempayan. Tua adalah minuman khas Dayak yang biasanya dihidangkan waktu pesta gawai Dayak. Yang selanjutnya sape dalam bahasa daerahnya. Dalam bahasa Indonesia sape adalah alat musik tradisional yang terbuat dari kayu cempedak dan kayu nangka yang dibentuk dan dihaluskan dan diukir. Alat tradisional ini biasanya untuk mengiringi upacara adat atau pertunjukan tarian dan acara pernikahan. Yang ke-10 yaitu pisau atau penyadap karet. Pisau atau penyadap karet adalah alat yang ditempa berbentuk C dan biasanya digunakan masyarakat Dayak untuk menoreh. Yang selanjutnya tepung. Dalam bahasa Indonesianya lulun. Kue ini terbuat dari beras pulut yang sudah dihancurkan dan ditumbuk dan dicampur dengan air serta gula pasir. Bedanya lulun ini hanya digoreng. Biasanya lulun ini dihidangkan saat pesta gawai Dayak. Daun engkuba atau daun sengkuba. Daun sengkuba adalah daun yang disukai masyarakat suku Dayak desa karena digunakan sebagai penyedap rasa alami. Biasanya daun ini tumbuh di daratan tinggi dan daratan rendah. Biasanya daun ini sebagai pengganti micin ataupun garam. Pada suku Dayak desa, daun sengkuba digunakan sebagai pemanis dalam sayuran tumbukan daun ubi. Yang ke-13, capan atau alat penampi beras. Capan merupakan alat penampi beras yang biasanya digunakan masyarakat Dayak desa. Alat ini merupakan alat yang terbuat dari anyaman senggang dalam bahasa Dayak desa yang sudah kering dan dihaluskan dan dibelah kecil-kecil. Pada tepi capan ini dililitkan rotan yang sudah dibelah. Hal ini bertujuan agar capan kuat dan kokoh. Yang ke-14, tempoyak atau tempoyak. Tempoyak adalah makanan khas Kalimantan, khususnya masyarakat desa. Biasanya tempoyak terbuat dari durian yang dikupas dan dipisahkan dari bijinya, yang ditaburi garam dan difermentasi. Tempoyak biasanya dimasak atau dicampur ikan. Hal ini untuk menambah cita rasa pada masakan itu sendiri dan juga bisa disantap secara langsung. Baik, selanjutnya
tawa atau biasanya dalam bahasa Indonesia yaitu gong. Gong atau bahasa biasanya disebut dalam suku Dayak desa adalah tawa. Tawa ini dibentuk dan ditempa dan terbuat dari tembaga. Biasanya tawa digunakan dalam pesta gawe Dayak untuk mengiringi atau membawa anak mandi ke sungai, serta upacara pernikahan. Yang ke-16, kayu tebelian atau kayu tebelian dalam bahasa Indonesianya. Tebelian biasanya tumbuh di daerah rendah dan biasanya ditemukan di sungai-sungai. Tinggi mencapai 625 meter. Biasanya kayu ini digunakan masyarakat untuk bahan bangunan rumah. Yang ke-17, pekasam babi. Bahasa Indonesianya pekasam babi. Pekasam babi, cara pembuatannya, ambil daging pilihan kamu kira-kira 2 kilo, masukkan ke dalam toples. Taburkan garam secukupnya, kemudian masukkan nasi yang sudah benar-benar dingin. Aduk sampai merata, kemudian ditutup hingga rapat. Setelah 1-3 minggu, biasanya enak dibuat berkuah dan biasanya salah satu masakan dihidangkan saat gawai. 18. Tumbuhan tarum. Dalam bahasa Indonesianya tumbuhan tarum. Tarum merupakan tanaman alami untuk pewarna yang biasanya digunakan masyarakat suku Dayak dalam pembuatan atau pewarna alami dalam tenun ikat Dayak. 19. Empajang. Dalam bahasa Indonesianya alat membawa padi. Empajang atau alat membawa padi adalah salah satu alat yang digunakan masyarakat untuk membawa padi dari ladang hingga ke rumah, yang terbuat dari kayu kecil yang dianyam dan di atasnya diberi rotan. Yang selanjutnya bekeru atau pakis. Pakis atau bekeru merupakan sayuran khas Dayak desa yang biasanya direbus, bisa juga disambal serta dicampur dengan daging ayam. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih.